Saka Animation mempersembahkan kisah Ayam Jago dan si Burung Elang. Pada zaman dahulu, sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika si ayam jago sedang asik mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang, sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigi. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedang si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena dulu ayam tidak bisa terbang, sama sekali tidak bisa terbang. Hanya berjalan dan berlari di tanah. Terima kasih, elang sahabatku. Untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu, kata ayam jago dengan nafas terengah-engah karena lelah berlari. Sama-sama kawan. Bukankah sebagai sahabat kita memang harus saling membantu? Kata elang dengan tersenyum ramah. Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini. Aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja tadi kau tak ada, aku pasti sudah tinggal nama, kata ayam jago dengan wajah murung. Hei, tenanglah kawan. Tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan aku lakukan, kata elang coba menghibur. Ya, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku, kata ayam setengah mengeluh. Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu, jawab elang. Benarkah? Bagaimana caranya? Tanya ayam bersemangat mendengar kabar gembira itu. Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang, karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami, jawab elang. Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya padaku? Kita kan sahabat baik. Masa kau tak percaya padaku? Tanya ayam coba membujuk. Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam. Baiklah kalau begitu. Jarum itu aku percayakan padamu. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya kembali, kata elang kemudian terbang tinggi ke cakrawala. Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setengah sayap yang disulamnya, dia tak sabar untuk segera mencoba. Dia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian dia mencoba terbang naik ke atas pagar. Yuh, akhirnya aku bisa terbang, teriak ayam jago dengan bangganya.
Walau hanya baru setinggi pagar, dia sudah sangat merasa bangga. Tiba-tiba, si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Hei ayam jago, bagaimana kau bisa naik setinggi itu? Tanya si ayam betina penasaran. Aku terbang untuk naik ke sini, kata ayam jago membanggakan diri pada ayam betina. Wah, terbang? Bagaimana bisa? Tanya ayam betina semakin penasaran. Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku, jawab ayam jago sambil terus mengepakkan sayapnya tanpa memperhatikan ayam betina. Wah, hebat! Apakah aku boleh meminjamnya juga agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu? Kata ayam betina merayu. Wah, tentu saja. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku, kata ayam jago dengan gembira. Dia telah lupa pada janjinya. Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya, karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago. Sebentar-sebentar, dia terus mencoba terbang. Begitu dia lakukan berkali-kali, dan akhirnya ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira sekali. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu terpelanting. Wah, gawat! Kau taruh di mana jarum emas tadi? Tanya ayam jago. Aku tak tahu. Aku lupa menaruhnya, jawab ayam betina. Kalau sampai jarum itu hilang, elang pasti akan sangat marah padaku. Ayo kita segera mencarinya sama-sama, kata ayam jago panik. Mereka berdua pun segera mencari jarum itu. Mereka mencari di sekitar tempat itu. Mereka juga mencakar-cakar tanah, berharap jarum itu mereka temukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang gelap, jarum itu tak mereka temukan. Dan pada esok hari, mereka pun kembali meneruskan pencarian. Sampai hari ketiga, jarum itu tetap tidak ditemukan. Sampai pada akhirnya, elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang sangat murka. Dia sangat marah karena ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu kini hilang. Hei ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar? Karena kecerobohanmu, bangsa elang yang menanggung akibatnya. Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya, aku tak mau tahu, kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum emas itu, anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku. Kata elang kemudian terbang dengan membawa amarah yang meluap-luap. Dan karena kisah di atas, itulah yang jadi sebab elang selalu menyambar anak-anak ayam dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai saat ini.
Nah, kawan-kawan, apabila kita sudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, maka jagalah kepercayaan itu dengan sebaik mungkin. Demikianlah kisah ayam jago dan si burung elang. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.